Dalam sejarahnya, kepemimpinan selalu berkembang mengikuti zaman, dari gaya tradisional yang berpusat pada kontrol dan hierarki, hingga kini gaya modern yang lebih kolaboratif dan adaptif. Halo, aku Maharani Syifatania. Di video ini, aku akan membahas bagaimana evolusi itu terjadi. Pada awal abad ke-20, kepemimpinan dipahami melalui trait theory, bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat khas, seperti karisma, keberanian, dan kecerdasan. Di tahap ini, pemimpin dianggap sebagai sosok kuat yang memberi arahan, dan bawahan hanya menjalankan. Sistemnya bersifat top-down. Lalu berkembang menjadi behavioral theory, di mana efektivitas pemimpin bergantung pada perilaku yang ditunjukkan dalam berinteraksi dengan bawahan. Artinya, kepemimpinan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dipelajari. Selanjutnya menjadi situational or contingency theory, yang menekankan bahwa nggak ada gaya tunggal yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi, tugas, dan kebutuhan tim. Masuk era modern, lahirlah dua pendekatan penting. Pertama, transformational leadership, yaitu pemimpin yang menginspirasi melalui visi, memberi motivasi, mendorong kreativitas, dan memperhatikan perkembangan individu. Kedua, adaptive leadership, yaitu pemimpin yang membantu organisasi menghadapi tantangan yang kompleks dan memerlukan pembelajaran baru, bukan sekedar solusi teknis. Perubahan kepemimpinan dari tradisional ke modern ini gak berhenti pada transformasional atau adaptif saja. Di konsep learning organization, Marquardt menegaskan bahwa tidak ada organisasi belajar tanpa pemimpin yang menjadi pembelajar. Organisasi belajar butuh pemimpin yang menciptakan ruang dialog, mendorong refleksi, menciptakan pembelajaran kolektif, mendukung perubahan, dan memperkuat budaya belajar. Jadi, evolusi kepemimpinan berkaitan langsung dengan upaya membangun learning organization. Gaya tradisional yang serba mengontrol gak bisa mendukung pembelajaran. Dibutuhkan pemimpin modern yang mampu menggerakkan orang, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Marquardt menyebut bentuk kepemimpinan modern yang ideal sebagai learning leadership, yaitu pemimpin yang tidak menempatkan dirinya sebagai pusat kontrol, melainkan fasilitator proses pembelajaran kolektif. Ciri utamanya meliputi self-awareness, inquiry and reflection, empowerment, system thinking, dan kemampuan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin seperti ini bukan hanya memimpin perubahan, tetapi belajar bersama dalam perubahan itu. Transformasi perubahan ini sesuai dengan pengalaman Microsoft. Satya Nadella mengubah budaya perusahaan dari know it all yang kaku, sangat kompetitif, dan mengutamakan siapa yang paling benar menjadi learn it all, di mana karyawan tidak berlomba-lomba menjadi siapa yang paling jago, tetapi menjadi yang paling ingin belajar. Ia menekankan growth mindset di seluruh perusahaan, mendorong dialog, eksperimen, dan pembelajaran lintas tim, serta menurunkan ego struktural untuk memperkuat kolaborasi. Hasilnya, di bawah kepemimpinan Nadella, nilai Microsoft meningkat 3 kali lipat, dan budaya belajarnya makin menguat. The culture needs to enable you to come up with new ideas, build new capabilities. So that's why I think for companies to be successful over a long period of time, you need more than a good idea and a good strategy. You need a culture that fosters that growth. Jadi, evolusi kepemimpinan membawa kita dari model lama yang otoriter menjadi model modern yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan adaptasi. Pada puncaknya, Marquardt menyatakan bahwa bentuk kepemimpinan modern yang paling ideal adalah learning leadership. Nah, pada akhirnya, organisasi hanya bisa belajar jika pemimpinnya juga seorang pembelajar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi.